Silakan join Zoom. Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang ya. Bertemu lagi kita di perkuliahan manajemen keuangan untuk tatap muka ke-7 ya, ke-7. Nah, sebelum kita bahas materinya, reminder saja. Jadi sekarang udah apa namanya tatap muka ke-7 dan sekitar jam 9 tadi sudah dapat pemberitahuan bahwa minggu depan IPS. Kalian sudah dapat juga kan teman-temannya? Ya. Jadi kalau berdasarkan pengumuman yang ada, IPS-nya dari melalui e-learning. Ya. Nah, apa namanya yang perlu saya ingatkan juga, hati-hati kalau ujian daring by e-learning, karena seperti yang sudah pernah saya sampaikan tentang timing, ya, tentang waktunya, ya, kalian harus hati-hati, ya, karena banyak yang lupa. Jadi ketika timingnya itu adalah jam 8 sampai jam 11 misalnya, bukan berarti Anda bebas mengerjakan selama 3 jam itu, bukan. Ya, jadi itu hanya rentang waktunya. Anda boleh mengerjakan ujian dari jam 8 sampai jam 11. Tetapi waktunya berjalan dan mulai dihitung ketika pertama kali Anda membuka sekolah. Ya, itu yang sebenarnya kalian bisa jadi lupa. Ya, kalau jam jadi kalau misalnya Anda buka jam 8, berarti kalau soalnya itu 60 menit, ya berarti jam 9 close. Sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Nah, biasanya ada tambahan waktu sebelum dan sesudahnya masing-masing setengah jam, betul ya? Ya, jadi itu adalah untuk mengantisipasi apabila terjadi kendala, misalnya susah login atau misalnya koneksi internet trouble misalnya, ya. Nah, jadi kalau misalnya waktunya 1 jam, misalnya jam 8 sampai jam 11, maka Anda setengah 8 itu sudah boleh membuka dan mengerjakan soalnya, karena ditambahi waktunya setengah jam. Ya, dan berarti kalau soalnya bunyinya 60 menit, berarti dari setengah 8 ya ke setengah 10 berarti termasuk tambahannya setengah jam, ya kan? Karena sebetulnya hanya jam 8 sampai 9 10 menit, tapi kalau ada waktu tambahan berarti sampai setengah 10. Itu kalau kalian bukanya jam 8 atau setengah 8. Kalau Anda baru bisa mengerjakan soalnya jam 9, nah berarti jam 9 sampai jam 10 ditambah ya masing-masing setengah jam. Seperti itu ya. Jadi bukan bebas mengerjakan dari jam 8 sampai jam 11 bukan. Ya. Gitu. Kalau misalnya saya baru bisa buka jam 11, wis gak iso, wis terakhir itu. Ya, jangan top, jangan bisa. Ya. Nah, kalau saya baru bisa mengerjakan jam 10.
Nah, berarti ya sudah waktu Anda hanya sampai setengah 12. Ya, ditambahi setengah jam kan gitu. Jadi seperti itulah pokoknya ya. Jadi bukan selama 3 jam bisa mengerjakan soal, bukan. Soalnya tetap bisa dikerjakan sesuai dengan yang tercantum di soal. Kalau 1 jam ya 1 jam, 75 menit ya 75 menit sejak Anda membuka soalnya. Bukan sejak jam 8 pagi. Ya paham ya? Di itu. Jangan sampai keliru. Terus dicek lagi sebelum UTS, ya cek lagi dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir sebelum UTS. Mungkin ada yang nggak bisa login di pertemuan keberapa. Nah, segera konfirmasi, segera dipenuhi. Ya, jangan sampai besok UTS saiki bingung, Bu saya belum enroll. Balik lagi, halo, kemana kamu selama ini gitu kan? Jadi nggak ada toleransi untuk yang seperti itu, ya, nggak ada toleransi. Itu saya sih, saya nggak tahu yang lain. Oke, baik. Nah, itu yang pertama tentang UTS. Nah, sebelum UTS juga, Anda kan ada tugas presentasi kan di e-learning itu, ya kan? Nah, sebelum UTS. Nah, jadi harusnya adalah hari ini. Sebetulnya kita kemarin asumsinya adalah hari ini masih materi gitu ya, karena harapannya UTS-nya itu adalah minggu depannya, bukan minggu depan kan gitu ya. Ternyata minggu depan gitu ya. Memang sih kalau dihitung itu memang minggu depan itu ya tatap muka ke-8 dan biasanya UTS di tatap muka ke-8. Hanya saja kemarin itu kan mulainya kita itu ada yang nggak sama. Seperti semester 1 itu sepertinya baru mulai kuliah itu di minggu kedua. Jadi kita sudah 1 TM, mereka baru mulai itu yang semester 1. Nah, saya kira asumsi saya akan disamakan dengan semester 1 sehingga kita minggu depan itu belum UTS saya kira. Ternyata pengumuman yang ada adalah minggu depan. Gitu. Ya. Oh iya, supaya tak udan-udan UTS. Ya, ya. Apa hubungannya UTS sampai BMKG? Ya, nggak ada. Nggak ada hubungannya ya. Oke, baik. Jadi ini nanti saya coba apa namanya berikan materi karena ini Zoom-nya terbatas ya, masih belum bisa Zoom yang anggaran masih trouble sehingga masih menggunakan free Zoom. Nah, kalau free maksimal paling hanya 30-40 menit sudah selesai. Ya, hanya itu, nggak bisa lebih. Nah, kalau berlangganan unlimited sudah, pokoknya sak keseli kita bisa, kan gitu ya. Nah, terus jadi mungkin nanti di sesi Zoom yang pertama ini saya akan berikan materi untuk pertemuan 7. Nah, kalau misalnya nanti Zoom-nya selesai waktu masih ada, silakan Anda siap-siap presentasi. Ya. Jadi kalau saya nggak tahu di kelas ini kemarin kita belum koordinasi sih ya. Presentasinya sesuai urut nomor jurnal, apa sesuai urut kelompok atau acak gitu ya. Ya, kalau di kelas yang lain saya minta acak. Ya, acak. Kenapa acak? Ya supaya karena yang pertama antara satu jurnal dengan jurnal yang lain itu tidak berhubungan. Artinya topiknya ya topiknya sama tentang tingkat suku bunga, tapi pokok bahasannya masalahnya itu beda-beda. Jadi tidak berhubungan. Nah, itu yang satu. Yang kedua,
Kalau berdasarkan ACA artinya everybody ready, ya kan? Everybody is ready for presentation, ya. Jadi uh, uh, ya siap aja semua gitu ya, ya gitu. Oke. Jadi nanti ya pokoknya Bu Rini pengennya si A ya wis lah si A maju ya sak kelompok. Oke, itu terus apa namanya eh, nggak usah takut, nggak usah grogi, nggak usah ini apa kan audiensnya teman-teman sendiri kan. Jadi biasa aja. Terus apa namanya? Tapi harus baca gitu ya, harus baca. Jadi jangan sampai maju itu di depan kayaknya baru baca. Lah, slide-nya baru baca. Oh, baru dikirim konco kue gitu. Ya. Ya. Kalau Bu Rini kalian nggak ikut ngerjakan titip jeneng tok, it's okay, nggak masalah. Ya. Tapi ketika presentasi bobotnya harus sama. Semua harus bisa jawab kan gitu kan. Jadi eh, oh, kecuali kalau ada yang komplain ya Bu si A itu loh nggak ikut diskusi nggak ikut ngerjakan nah kecuali kalau seperti itu ya tapi kalau Bu Rini pribadi nggak masalah yang penting ketika maju semua bisa semua punya kesempatan yang sama untuk menjawab gitu ya oke. Nah sekarang saya akan langsung share screen. Jadi hari ini tatap muka ke-7 itu kita akan bahas tentang apa namanya obligasi ya tentang obligasi. Jadi ya obligasi atau kita biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu bond, bukan James Bond ya, tapi bond saja, nggak pakai James ya. Hmm. Udah kelihatan atau belum itu tadi slide-nya? Oke, di Zoom kalian sudah nampak slide-nya? Ya. Nah, jadi eh, mungkin saya agak cepat ya, slide-nya agak banyak, terus agak berat sih materinya ya. Jadi maksudnya agak ada ngitung-ngitung. Kalau kemarin kita udah relax tentang tingkat suku bunga, masih hanya perhitungan yang gampang kan ya. Ada perhitungannya juga sih tingkat suku bunga ya, tapi hanya ini. Nah, sekarang adalah tentang obligasi ya. Nah, nanti yang kita bahas itu adalah menghitung obligasi ya atau evaluasi, bukan evaluasi, valuasi saja tanpa e depannya. Ya, valuasi itu menghitung, menilai obligasi. Ya, terus kemudian harga, ya, terus tingkat bunga pasar, ya. Jadi itu beberapa topiknya. Nah, eh, jadi yang terkait dengan penilaian obligasi ya adalah penentuan harga. Jadi ada satu obligasi, nah nanti Anda diminta untuk misalnya menghitung atau menentukan harga obligasi tersebut. Ya, jadi, nah obligasi itu biasanya kalau dalam bahasa sehari-hari itu selain disebut pun itu juga adalah ada yang menyebut surat hutang. Tuh, ya. Jadi biasanya yang diperjualbelikan di ini tuh kan selain saham itu ada obligasi dan ada instrumen derivatif lainnya kan gitu ya. Nah, oke, baik.
eh, jadi yang dimaksud obligasi masuk di sini meliputi yang obligasi itu adalah salah satu dari bentuk sekuritas atau instrumen keuangan tadi, ya sekuritas. Nah, biasanya dinilai dengan konsep present value, ya present value. Jadi nilai sekarang, ya bukan nilai yang akan datang. Kalau nilai yang akan datang apa? Future value, good, ya. Nah, jadi caranya adalah yang pertama kita lihat dulu nilai intrinsiknya. Jadi kalau sebelum menghitung harga obligasinya dilihat dulu nilai intrinsiknya. Nah, nilai intrinsik obligasi itu bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par. Apa itu nilai par? Nanti kita bahas. Ya. Nah, yang penting juga adalah jatuh tempo di sini. Jadi karena surat hutang itu dia ada jatuh temponya. Ya, jadi misalnya harus dibayarkan kapan, itu kan itu jatuh tempo kan yang seperti itu. Ya. Nah, persamaan matematika untuk menentukan nilai intrinsik dari sebuah obligasi atau suatu obligasi, ya, itu kita menggunakan ini, ya. Jadi rumusnya di situ. Oke. Nah, P sama dengan sigma, T sama dengan 1 sampai 2N, gitu ya. T itu seperti biasanya itu adalah periode waktu biasanya, gitu ya. Terus kemudian CI dibagi 2 dibagi 1 plus R dibagi 2 dipangkatkan T. Ya. Jadi nanti file materinya juga akan saya share di e-learning. Ya. Jadi supaya tidak hanya dari video, Anda bisa membuka-buka, membaca-baca. Nah, P di situ adalah present value atau nilai sekarang dari obligasi. Ya. Terus kemudian N itu jumlah tahunnya, ya. Terus CI itu pembayaran kupon, ya, dari kupon, kata-kata kupon disingkat menjadi C, ya. Terus R itu adalah tingkat diskonto, ya, atau tingkat bunga pasar. Nah, ini di sini dia menggunakan R, ya, bukan K, ya, atau bukan I, ya, karena ada yang bunga itu seperti yang pernah Bu Rini sampaikan, itu ada yang menyebut R kecil, K kecil, atau I kecil, ya. Nah, terus P di situ adalah nilai par. Nanti apa sih nilai par? Oke. Oke. Nah, oke, sambil dipahami, sambil didengarkan, saya agak cepat ya. Nah, contoh, ya langsung ke contoh. Jadi ada suatu obligasi namanya Midjet, ya, akan jatuh tempo 20 tahun yang akan datang. Jadi masih waktunya masih 20 tahun lagi. Nah, obligasi tersebut mempunyai nilai par sebesar 1.000 dan memberikan kupon 16% per tahun. Ya, pembayarannya dilakukan 2 kali dalam setahun. Nah, jika diasumsikan bahwa tingkat pasar sebesar 16%, maka untuk menghitung nilai intrinsik dari obligasi tersebut itu dengan rumus P
sama dengan 1 sigma 1 sampai 2N dan seterusnya. Jadi menggunakan rumus ini. Ya. Nah, oke. Masih bisa dipahami kan ini ya bahasanya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam rumus ini, nilai sekarang itu sama dengan jumlah tahun. Nah, berarti tahunnya tadi 20 tahun, ya kan? Nah, pembayaran kuponnya itu berapa tadi? 16%. Ya, jadi seperti itu tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nah, Bu, ini kok 0,16 ya, jangan bingung. 16% itu sama dengan 0,16. Ya kan, kalau didesimalkan. Ya. Oke. Itu kemudian apa namanya? Nah, karena ini pembayarannya dilakukan 2 kali dalam setahun, ya kan? Nah, maka di situ ada rumus ini. T-nya berapa? Berarti 2N. Ya, 2 kali 20 tahun. Ya. Oke. Ya, nanti dipelajari lagi. Ya. Nah, berikutnya dengan menggunakan tabel. Nanti ini tabelnya di buku sih ya, nggak dimasukkan di sini ya. Oke, nilai obligasi XYZ dapat dihitung dengan rincian, nggak usah bingung, nanti di soal biasanya semua item disebutkan. Ya, jadi tinggal dimasukkan ke rumus saja. Nah, sehingga nilai sekarang dari penerimaan bunganya, ya. Nah, ini nanti karena apa namanya tabelnya tidak dimasukkan di sini, nanti harus dicek di buku gitu ya. Intinya nilai ini adalah yang dari tabel, ya 11,985, 925, ya. Oke. Nah, seperti yang pernah Beli sampaikan, buku ini tuh banyak kalau sudah ada di perpus. Kalau misalnya mau ngecek baca bukunya, lihat tabel sing dimaksud Beli ini nanti, ya. Nah, itu kalian bisa di perpus. Ini tuh bukunya Tandelilin, ya. Prof. Tandelilin, Profesor Tandelilin. Tandelilin itu beliau itu kalau nggak salah dari ITB, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Nah, ini contoh 2 sudah langsung saja. Contoh itu nanti bisa di ini. Ya, yang penting adalah kalau contoh soal itu kan kalian bisa latihan di rumah. Nah, terus apa saja tipe obligasi? Jadi tipe-tipe obligasi ya, yang pertama ada premium bonds atau obligasi premium. Ya. Nah, obligasi ini harganya lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai nominalnya. Ya. Nah, sedangkan yield to maturity dari premium bond adalah lebih kecil daripada tingkat kuponnya. Jadi intinya pokoknya obligasi yang premium itu harganya lebih dari nilai nominal. Ya. Nah, untuk yang diskon bond tipe yang kedua, ya tipe yang kedua itu disebut diskon bond, itu adalah obligasi yang harganya lebih rendah dari nilai nominal. Ya. Nah, sedangkan yang sama harganya, ya obligasi yang memiliki harga yang sama dengan nilai nominal disebut par atau obligasi par, nilai par biasanya disebut itu yang tadi ya. Nah, nilai par harganya sama dengan nilai nah, oke.
Nah, harga obligasi ya itu dikelompokkan menjadi 3 tipe jika dibandingkan dengan tingkat bunga. Ya, ada tingkat bunga yang disyaratkan sama dengan kupon, ya maka nilainya juga akan sama obligasinya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih tinggi dari tingkat kupon, maka harga obligasi lebih rendah. Jadi pokoknya intinya ini jika dibandingkan dengan tingkat bunga. Kalau harganya sama, berarti yang untuk ketiga, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih rendah, harga obligasi lebih tinggi atau obligasi dijual dengan premi. Itu yang ketiga, ya. Nah, jadi kalau lebih gampangnya ini bisa dilihat di bahkan ini. Ya, jadi kalau harga obligasi sepanjang waktu itu bisa dilihat dari bahkan ini. Jadi kalau grafik ya ini bahkan ya. Nah, jadi garis yang mendatar itu adalah waktu, ya waktu jatuh tempo. Sedangkan yang vertikal, garis vertikal adalah harga obligasi. Ya. Nah, berdasarkan itu bisa dilihat tipe ketiga obligasi itu grafiknya kalau digambarkan seperti itu. Ya. Jadi ini berdasarkan contoh tadi dengan waktu 30 tahun. Ya, kalau tadi itu 20 tahun contohnya. Jadi di sini harganya jadi ada 80, ada 100, ada 130. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini semakin lama kan ini, kalau jangka waktunya semakin lama, di sini 30, di sini 0. Kalau semakin rendah berarti harganya semakin naik. Untuk yang diskon pun. Ya, jadi ini Anda perhatikan untuk yang diskon pun waktunya kan semakin rendah ini, 0 tahun di sini. Ya kan? Nah, harganya di sini 80. Ya. Awalnya 80. Kenapa? Ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Oke. Ya, jadi untuk yang par ini sama harganya ya antara nilai nominal dengan tingkat suku bunga dan juga waktunya. Pokoknya itu. Nah, nah ini kalau dijabarkan ya, jadi harga obligasi sepanjang waktu. Nah, kayaknya pusing ya lihat. Sudah siang. Sudah nggak nyantol Bu gitu ya. Oke. Ya. Oke, Bu Rini lihat indikasi itu ya. Jadi apa namanya? Tetap nanti saya mungkin kalau ada waktu dibahas atau mungkin di grup ya. Nanti kan di-share filenya di grup. Ya, sepertinya supaya Anda nggak lemes kayaknya mestinya presentasi deh. Ya, nggak masuk ini sudah kayaknya ya. Jadi dijelaskan Bu Rini saya lihat pandangannya udah ke kanan ke kiri udah pusing. Ya. Jadi ya. Nah, kalau presentasi gerahnya beda. Ya, gerahnya masih excited. Ya. 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 Oke. Ya. Nah, jadi juga memang Zoom-nya memang juga ya terbatas ya. Ini sudah mungkin beberapa menit lagi sudah running out kan gitu. Ya, jadi oh sudah Kak?
Oh, astagfirullah, iya sekarang. Sudah, ini sudah. Ya. Ya, running out of time. Jadi sudah mau habis. Oh, ini ya, jadi sambil membuat lima. Oke, ini saya stop share dulu ya. Mumpung belum putus, on cam. Cepat, sudah, cepat. Kak, di on cam nanti Kak, di absen dulu ini loh. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Oke. Absennya sudah, absen manual. Absen manual. Oh, panasnya, Rek. Ini. Ya, baik. Ini saya end meeting dulu. Nanti kita join